Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aziz Ali Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengawali presentasi pada kesempatan kali ini. Kelompok 2 beranggotakan Ahmad Febri Maulana, Aziz Ali Rahman, dan Irfan Daniel Aufar. Saya awali dengan pengertian semiotika menurut beberapa para ahli. Menurut Peirce, yaitu teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda atau sign, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia untuk merepresentasikan suatu objek. Kemudian, tanda menurut Peirce terdiri dari simbol, yaitu tanda yang muncul dari kesepakatan bersama. Kemudian ikon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks, yakni tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Jadi tanpa objek, tanda hanya kekosongan belaka. Kemudian yang terakhir adalah interpretan atau pengguna tanda, adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Saya ambil contoh, misalnya saya sedang bermain gitar, maka saya menyimbolkan diri saya sebagai simbol kekerenan. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Kemudian teori semiotik menurut Ferdinand de Saussure. Dalam teori semiotik dibagi menjadi 2 bagian atau dikotomi, yaitu penanda dan pertanda. Keberadaan semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, bisa disebut dengan signifikasi. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut dengan signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar atau disebut dengan petanda. Objek menurut Saussure disebut referen, hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretasi untuk petanda dan objek untuk penanda. Bedanya, Saussure memaknai objek sebagai referen dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Saya ambil contoh kata sial. Jika dilantunkan atau diucapkan dengan nada mengumpat, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai tanda kekesalan. Tanda kekesalan itu merupakan petanda dari sial atau penanda. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu menurut Ogden dan Richards. Menurut mereka, teori semiotika trikotomi yang Teori semiotika menurut mereka merupakan teori semiotika trikotomi yang dikembangkan dari teori Saussure dan teori Barthes, yang di dalamnya terdapat perkembangan hubungan antara petanda dengan penanda, di mana penanda kemudian dibagi menjadi 2, yaitu peranti atau actual function or object properties, dan penanda itu sendiri. Petanda merupakan konotasi dari penanda, sedangkan peranti merupakan denotasi dari penanda. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh anggota lain. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu semiotika dalam kajian komunikasi.
Dalam kajian komunikasi, semiotika merupakan ilmu penting sebab tanda-tanda merupakan basis utama dari seluruh komunikasi. Dengan tanda-tanda, manusia dapat melakukan komunikasi apapun dengan sesamanya. Dalam perkembangannya, kajian semiotika berkembang kepada dua klasifikasi utama, yaitu ada semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi sendiri menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu ada semiotika pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Tanda-tanda tersebut akan mempunyai arti ketika dimaknai oleh pengirim atau pemberi tanda, dan pembacanya atau disebut penerima tanda. Pembaca itulah yang menghubungkan tanda dengan apa yang ditandakan sesuai dengan konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya ada macam-macam semiotika. Yang pertama ada semiotik analitik yang menganalisis sistem tanda. Semiotik analitik berobjekkan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Yang kedua ada semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Yang ketiga ada semiotik faunal. Semiotik faunal adalah semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya seekor ayam betina yang berkotek-kotek berarti menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Selanjutnya ada semiotik kultural. Semiotik kultural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Yang kelima ada semiotik naratif. Semiotik naratif adalah semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berjudul mitos dan cerita lisan. Yang keenam, semiotik natural. Semiotik natural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang selanjutnya ada semiotik normatif. Semiotik normatif yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud seperti norma-norma, misalnya seperti rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ada semiotik sosial. Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Untuk yang terakhir adalah semiotik struktural. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Saya Irfan Daniel Ovar. Di sini saya akan
menjelaskan mengenai segitiga semiotik, menyambung penjelasan dari teman-teman saya tadi. Jadi yang dimaksud dengan segitiga semiotik adalah sebuah teori yang digunakan untuk menganalisis makna. Jadi teori ini awalnya terdapat dalam The Meaning of Meaning, yaitu sebuah studi pengaruh bahasa pada pikiran dan ilmu simbolisme. Ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Charles K. Ogden dan Ivor Armstrong Richards. Jadi dua orang inilah yang mencetuskan mengenai teori segitiga semiotik. Ogden dan Richards kemudian mengkaji tanda bahasa dari tiga sisi, yaitu dari sisi simbol, gagasan, dan acuan. Simbol itu dapat dilambangkan dalam bentuk bahasa, yaitu kata, sementara gagasan merupakan bayangan atau citra dalam bentuk penutur bahasa, seperti yang bisa teman-teman baca di layar ini. Kemudian yang nomor 3 adalah acuan atau reference sebagai bentuknya. Ogden dan Richards kemudian menyatakan bahwa referen ini adalah acuan yang berada dalam dunia nyata, sementara referensi adalah pikiran dan konsep yang berada dalam pikiran setiap manusia. Selanjutnya saya akan menampilkan bagan yang menunjukkan segitiga semiotik. Jadi di situ terdapat sebuah segitiga yang di atasnya itu merupakan gagasan atau reference, kemudian simbol di kiri bawah dan acuan di kanan bawah. Jadi hubungan antara simbol dengan gagasan ini atau pikiran atau referensi ini bersifat langsung, bisa dilihat dari garisnya di mana tidak terdapat putus-putus di antara garis tersebut. Lalu hubungan antara gagasan ini dengan acuan atau referen ini juga bersifat langsung, terlihat dari garis yang lurus, tidak terdapat patahan kecil-kecil. Lalu hubungan antara simbol dengan acuan ini bersifat tidak langsung. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, saya akan menunjukkan contoh dari segitiga semiotik. Di sini terdapat gambar yang bisa teman-teman lihat di layar tersebut. Di situ kata sapi dimaknai sebagai simbol bahasa, terdapat di posisi kiri bawah. Selanjutnya gagasan yang di paling atas tersebut, scope of reference, itu dapat diisi dengan kata-kata misalkan hewan berkaki 4, mamalia, lalu dapat digunakan sebagai kendaraan dan memiliki tanduk, itu dapat kita letakkan di gagasan. Lalu sebagai acuan atau referen, yakni adalah gambar dari sapi itu sendiri. Nah, artinya melalui penjelasan gambar tersebut dapat kita pahami hubungan segitiga semiotik yang diadopsi menjadi segitiga semantik. Simbol berupa kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian makna dituliskan dalam bentuk uraian konsep pada kata, dan acuan bisa dilihat dengan secara langsung. Namun tidak semua kata bisa dijelaskan dengan gambar tersebut. Ada acuan yang tidak bisa dilihat dan ada acuan yang bisa dilihat. Akan tetapi kebanyakan daripada acuan tersebut merupakan tidak bisa dilihat, artinya hanya berada dalam pikiran si pengguna bahasa itu sendiri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami sadar bahwasanya dalam proses penjelasan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik materi, kata maupun cara penyajian dari materi ini sendiri. Kami berharap kelompok berikutnya dapat menampilkan materi dengan lebih baik daripada apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.